Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita ya, masih di bab 144 ya. Oke. Kemudian kita telah bacakan matan ya dari Syekh ya, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, ya kan? Bab 144. Ya, syarahnya dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Oke. Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah berkata, "Wa idza ra'aita ar-rajul yuhibbu Aba Hurairah." Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata, apabila kau melihat seseorang ia mencintai Abu Hurairah sampai akhirnya perkataannya, okay. Mahabbatu sahabah umuman wajibah, yakni mencintai para sahabat secara umum itu wajib, yakni seluruh sahabat radhiyallahu anhum. Dan sahabat adalah orang yang memenuhi kriteria ini. Bertemu dengan Nabi SAW, beriman kepadanya, dan mati di atas Islam. Demikian definisi yang mencakup seluruh bawabit, sehingga seseorang dihitung seorang sahabi, seorang sahabat. Dia bertemu dengan Nabi SAW, beriman kepadanya, dan mati di atas Islam. Ya, mencintai kaum mukminin demikian yang Allah takdirkan untuk bertemu dengan Nabi, beriman kepadanya, dan mati di atas Islam. Mencintai mereka hukumnya secara umum wajib, ya, sebagaimana telah kita jelaskan di bab-bab sebelumnya. Itu adalah di antara bagian keimanan. Tapi hunak afrad minas sahabah ta'an fihim ahlul ahwa. Ada beberapa individu sahabat tertentu yang memang menjadi tempat celaan atau kritikan para orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, bukan mengikuti sunnah, ya. Seperti contohnya adalah Abu Hurairah, periwayat hadis. Nah, ini yang pertemuan kemarin kita jelaskan, Abu Hurairah, ya, radhiyallahu anhu. Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi, ya. Tadinya namanya sebelum Islam Abdus Syams atau apa gitu, nama-nama jahiliyah. Setelah masuk Islam diberi nama oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman, ya, Abdurrahman ad-Dawsi dari kabilah Daus. Terkenal dengan nama Abu Hurairah dikarenakan kecintaannya memang kepada anak-anak kucing. Hirnya anak-anak kucing, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam wajadah yahmil. Rasul suatu hari menemuinya, dia membawa anak kucing yang di saku bajunya. Nah, dari situ Rasul manggil ya Abahir, gini, wahai Abu Hurairah. Demikian para sahabat, ketika Rasul memberikannya laqab, julukan, laqab itu akan lebih mereka cintai daripada nama yang diberikan orang tua mereka. Radhiyallahu anhum ajma'in. Abu Hurairah, periwayat hadis allazi rawa ahadits katsirah 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hum yughidhuhum hifdzus sunnah. Tuh. Nah, para pengikut hawa nafsu ini, mereka begitu kesal ketika terlihat adanya penjagaan terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu benar-benar got into their nerve, benar-benar bikin kesal mereka ketika ada upaya usaha penjagaan kemurnian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falidzalik abghadu Abu Hurairah, dari situ mereka begitu membenci Abu Hurairah bisabab inayatihi biriwayatil hadis, dikarenakan fokusnya Abu Hurairah di dalam meriwayatkan hadis-hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa hifdhihi 'ala al-ummah katsiran min ahaditsir Rasul, dan dikarenakan penjagaannya Abu Hurairah banyak hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi umatnya. Fa abghaduhu min ajli hadza, dari situ mereka membenci Abu Hurairah dikarenakan hal tersebut, ya. Kemarin udah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya nih, kenapa Abu Hurairah yang menjadi tempat celaan, ya. Tadi lihat aja, diulang aja di Al-Ghadah pertemuan yang sebelumnya. Wa Anas bin Malik, dan Anas bin Malik, yakni Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas adalah pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini Anas ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, Ummu Sulaim radhiyallahu anha ibunya membawa Anas, dan Anas berusia 9-10 tahun. Dia menyerahkannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, hadza Anas yukhdimuk. Ya Rasulullah, nih anakku Anas, biar menjadi pembantumu di rumah. Lihat betapa bahkan sahabiyat nggak mau ketinggalan untuk
berkorban kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang ibu yang paling dicintai adalah anaknya, nggak tanggung. Yang dia korbankan anaknya untuk membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia banyak belajar melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini jadi tempat celaan juga para ahli hawa, ahli bid'ah. Ya. Wa Usaid ibn al-Khudair al-Ansari radhiyallahu anhu, fahum yubghidun haula. Para ahli hawa membenci mereka li'annahum yunqimun alaihim ba'd al-asya' allati ikhtussu biha min al-fadail duna ghairihim min sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka membencinya dikarenakan spesialnya mereka dengan keutamaan-keutamaan tertentu yang tidak ada pada sahabat-sahabat lain selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian perkataan Al-Imam rahimahullah, dan apabila kau melihat seseorang, dia mencintai Ayyub, yakni Ayyub As-Sikhtiyani, wa Ibnu Aun, kemudian Yunus bin Ubaid, ya, kemudian Abdullah bin Idris Al-Audi, dan mencintai Asy-Sya'bi, kemudian Malik bin Mighwal, Yazid bin Zurai, Mu'adz bin Mu'adz, wa Wahab bin Jarir, wa Hammad bin Salamah, wa Hammad bin Zaid, wa Malik bin Anas, wal Auza'i, wa Zaidah bin Qudamah, fa'alam annahu sahibus sunnah. Okay? Apabila engkau melihat seseorang mencintai orang-orang tersebut, tokoh-tokoh tersebut, maka ketahuilah bahwasanya ia adalah seorang pengikut sunnah. Dikarenakan tokoh-tokoh tersebut adalah orang-orang yang terkenal dengan meriwayatkan sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam min huffazil hadis, yakni para penjaga, para penghafal hadis, wa ulama al-jarh wa ta'dil, dan para ahlinya untuk menjaga kemurnian hadis dengan metodologi jarah wa ta'dil. Ya, falladhi yubghiduhum, maka orang-orang yang membenci mereka, yubghid amalahum, hakikatnya membenci aktivitas mereka, at-thayyibah, aktivitas mereka yang baik tersebut, yaitu apa? Menjaga sunnah. Tuh, mereka bencinya itu bukan benci personal, hakikatnya benci kepada aktivitas yang mereka lakukan, yaitu apa? Penjagaan terhadap sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wal inayah biha, ya, dan pelestariannya. Biasanidiha wa riwayatiha wa raddil kadhibi wal wada' anha. Ya, dengan sanad-sanadnya dan riwayat-riwayatnya, dan membantah dusta-dusta dan pemalsuan-pemalsuan dari hadis-hadis Rasul sallallahu, yakni dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahum lam yubghiduhum illa li'amalihim fis sunnah. Para ahli bid'ah tidaklah membenci mereka kecuali dikarenakan apa yang mereka lakukan bagi sunnah, apa yang mereka korbankan bagi sunnah. Hadzal amalul jalil, yakni sebuah pengorbanan yang agung, aktivitas yang mulia. Alladzi hafizallahu bihi sunnata Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan itu Allah menjaga sunnah Rasulnya, kelestarian sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian generasi selanjutnya, wa idza ra'aita ar-rajul, dan apabila kau melihat seseorang, yuhibbu Ahmad bin Hanbal, mencintai Ahmad bin Hanbal, wal Hajjaj bin Minhal, ya, dan mencintai Hajjaj bin Minhal dan Ahmad bin Nasr, wa dzakarahum bi khair, dan menyebutkan mereka dengan kebaikan, yakni tidak mencela mereka, wa qal bi qaulihim, dan meyakini hal yang sama dengan apa yang mereka yakini, fa'lam annahu sahibus sunnah, maka ketahuilah bahwasanya orang tersebut insyaallah pengikut sunnah. Haula humul a'immah, mereka adalah para imam-imam, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Yani nama-nama tersebut adalah nama para imam alladzina imtuhinu 'ala al-qauli bi khalqil Qur'an. Para imam yang di masanya mereka diuji dengan akidah khalqul Qur'an, ya. Fa abaw an yaqulu bidzalika fi waqtil ma'mun wal mu'tasim wal wathiq alladzina imtahanuhum bisabab al-mu'tazilah. Namun mereka bertahan dan gak mau mengikuti apa yang dipaksakan ke atas mereka untuk mengucapkan khalqul Quran. Ya, di waktunya Ma'mun, Mu'tasim, dan di waktunya Wathiq, eranya. Gitu ya. Itu era-era khalifah yang memaksakan akidah Mu'tazilah. Ma'mun, Mu'tasim, sama Wathiq. Ya. Lian al-Mu'tazilah saru hasyiyah lil khulafa. Pada saat itu, para kaum Mu'tazilah menjadi orang-orang yang paling nempel dekat kepada para penguasa. Wasaru mustasyarina lahum, jadilah para Mu'tazilah tersebut sebagai para penasehat penguasa. Fa'atharu fihim wa adkhalu alaihim madhhab al-i'tizal. Akhirnya mereka mempengaruhi para penguasa dan menyusupkan madhab Mu'tazilah ini kepada barisan penguasa. Wa aftauhum bi ilzamin nas bil qaul bi khalqil Qur'an.
mereka lah yang memfatwakan para penguasa agar memaksa manusia untuk mengatakan bahwasanya Al-Quran makhluk. Ya. Fahasalat mihnah azimah, dari situ terjadilah musibah yang besar, ujian yang besar. Waqif minha al-Imam Ahmad al-mawqif as-salb wal jabal al-syamikh. Di masa itu, Al-Imam Ahmad mengambil sikap yang begitu kuat luar biasa, yang firm, thabat, ya, sebagaimana teguh atau tegarnya gunung yang menjulang tinggi. Walam yaqdiru minhu ala syai', sehingga mereka enggak mampu berbuat apapun kepada Imam Ahmad, yakni enggak mampu membujuk Imam Ahmad untuk mengatakan bahwasanya Al-Quran makhluk. Bal samad wa waqaf wa sabar ala al-adzab. Imam Ahmad pada saat itu memilih untuk bertahan, bersabar, ya, menghadapi seluruh siksaan wal ihanah was sijn, penghinaan dan penjara dikarenakan mempertahankan akidah Ahlus Sunnah. Hatta nasarallahu bihi hadzal din, sehingga Allah memenangkan agama ini dengan Imam Ahmad, ya. Wa qama' bihi haula az-zanadiqah, dan dengannya, yakni dengan Imam Ahmad, Allah membantah, mematahkan hujah para kaum zindiq, ya. Kaum zindiq yakni kaum Jahmiyah ini, Mu'tazilah, yang memaksakan pendapat atau keyakinan bahwa Al-Quran makhluk, ya. Wa minal ulama man kutil mithal Ahmad ibn Nasr, dan di antara para ahli ilmu di masa itu ada yang tersiksa sampai terbunuh dikarenakan mempertahankan akidah tersebut. Di antaranya adalah Ahmad bin Nasr dan lain-lain. Ibnu Nuh juga terbunuh, minhum unas, banyak yang terbunuh. Abau ayyaqulu bi khalqil Qur'an faqataluhum, dikarenakan mereka enggan untuk mengatakan bahwasanya Al-Quran makhluk, akhirnya para penguasa membunuh mereka. Wal Imam Ahmad azabuhu, Imam Ahmad sendiri diazab oleh para penguasa. Wa talabal Mu'tazilah biqatlih, dan para kaum Mu'tazilah menuntut, menekan para penguasa untuk membunuh Imam Ahmad. Lakin Allah najah minal qatl, tapi Allah menyelamatkannya dari pembunuhan tersebut. Wa asamal khalifah min qatlih, Allah menjaga khalifah dari membunuh Imam Ahmad. Lakinnahum azabuh wa azauh, tapi mereka sempat mengazabnya dan menyakiti imam. Fasabara ala dzalika hatta ayyadahu Allahu bil mutawakkil. Imam pun bersabar di atas hal tersebut sehingga Allah kuatkan ia dengan hadirnya era berikutnya, yaitu era Mutawakkil ibnul Mu'tasim. Mutawakkil anaknya Mu'tasim, faqad rafa'a anhul mihnah. Dengan itu, dengan datangnya era dia, ya, akhirnya diangkatlah fitnah khalqul Quran, dihentikan kebijakan-kebijakan kakek dan ayahnya sebelumnya yang memasakkan khalqul Quran, ya, akramah wa azza wa azhara sunnah. Nah, kemudian Mutawakkil dengan itu menjadi seseorang yang memuliakan dan menghidupkan kembali sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah sunnatullah, demikianlah sunnatullah, ya, andal faraj ya'ti ba'da syiddah, bahwasanya pastilah keringanan, kelapangan datang setelah seluruh masa-masa yang berat, pasti datang. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya. Jadi ikhwati rahimakumullah, kembali bab ini berbicara tentang tetap patokan kebenaran bukan pada makhluk, bukan pada individu, bukan juga tidak pada semulia-mulianya makhluk. Yani para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, orang-orang yang mulia, orang-orang yang kita muliakan tapi tetap patokan kebenaran pada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang individu pun yang Allah wajibkan untuk mentaati semua yang disampaikannya kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain Rasul maka bisa diterima, bisa ditolak. Ya, ini secara umum diwajibkan kita untuk mencintai para sahabat radhiyallahu anhum. Demikian perintah Allah, perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti konsep mereka di dalam beragama. Demikian juga mencintai tabi'in, mencintai tabi'ut tabi'in, ya. Namun di bab ini berbicara tentang memang adanya beberapa tokoh yang begitu mereka gencar di dalam menegakkan sunnah, menjaga kemurnian sunnah dan mengingkari bid'ah. Okay? Sehingga dapat dilihat kecintaan seseorang kepada sunnah adalah dengan mencintai tokoh-tokoh tersebut. Kebencian seseorang kepada sunnah adalah dengan membenci tokoh-tokoh tersebut. Mereka membenci tokoh-tokoh tersebut dikarenakan apa? Karena itu tokoh mengingkari bid'ah. Tuh, hakikatnya ada kecintaannya kepada bid'ah. Dari situ ia mengingkari orang yang menjaga sunnah. Tuh, hakikatnya tuh demikian. Ya, demikian juga mazhab kita, di mana kita mengagungkan qaulus sahabah, ucapan para sahabat radhiyallahu anhum menjadi salah satu sumber bagi kita untuk mencari
hukum. Tapi tidak mutlak, awas. Perkataan salaf secara umum nih, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, sebagaimana yang Rasul katakan, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia adalah generasiku, yakni para sahabat. Kemudian generasi yang datang setelah mereka, kemudian generasi yang datang setelah mereka, yakni sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Ucapan mereka, praktek yang datang dari mereka, kita jadikan di antara sumber petunjuk kita. Tuh. Tapi tetap dengan dhabit, selama apa yang mereka ucapkan dan apa yang mereka sampaikan, ternyata tidak bertentangan dengan apa yang memang sunnah sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi in case, di salah satu waktu misal, kita dapati ucapan di antara ucapan sahabat atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in atau praktik yang mereka lakukan bertentangan dengan sunnah di antara sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita dapati, maka pada saat itu kita tidak ambil perkataan sahabat atau tabi'in dan meninggalkan sunnah. Itu bodoh namanya. Fahim? Tetap patokan kita kepada sunnah, kitabullah dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita kaum yang mengikuti kebenaran dan mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran dan mengikuti hawa nafsu. Oke? Demikian jahilnya mereka yang berhujjah dengan prakteknya apa yang dilakukan Husain pada saat itu, radhiyallahu anhu. Atau apa yang dilakukan Sa'id ibn Jubair. Sa'id ibn Jubair rahimahullah dari tabi'in yang dimana dia berontak kepada penguasa yang ada. Ya kan? Mendoakan keburukan kepada penguasa yang ada atau bahkan memberontak kepada penguasa yang ada. Ya? Seseorang yang berhujjah dengan apa yang dikatakan oleh Sa'id ibn Jubair atau berhujjah dengan apa yang dipraktekkan oleh Sa'id ibn Jubair dari berontak kepada penguasa, hakikatnya dia mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Kok bisa kau mengikuti perkataan satu orang tabi'in dan mengkhilafi tabi'in lain yang mengingkarinya? Kok bisa kau mengikuti perkataan atau praktek seorang sahabat dan meninggalkan perkataan-perkataan atau praktek para sahabat lain yang mengikutinya? Itu fix, zahir, dikarenakan kau memang mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti sunnah. Kau memang mengekor hanya kepada apa-apa yang kebetulan sesuai dengan seleramu, dengan nafsumu. Bukan apa yang memang benar datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada di antara doa yang katanya diriwayatkan dari Sa'id ibn Jubair, di mana dia mendoakan kematian untuk Hajjaj ibnu Yusuf, Allahumma qsim al-Hajjaj, dan lain-lain. Oke? Tapi ya ada juga dari tabi'in lain, dan bahkan dari para sahabat radhiyallahu anhum yang dimana mereka mengingkari celaan dan makian kepada Hajjaj. Zain, para tabi'in datang menghampiri Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Syakauna ma nalqa minal Hajjaj. Kami mengeluhkan kepada Anas apa yang kami dapati dari sikap Hajjaj, yakni begitu keras kepada kami. Anas tidak mendoakan keburukan, tidak mencela dan tidak memaki. Justru dia mengarahkan para sahabat kepada yang sesuai dengan yang hak yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas berkata, "Isbiru, innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu." Sabarlah kalian. Sesungguhnya tidaklah datang bagi kalian sebuah zaman kecuali pasti zaman yang datang setelahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Pasti. Sami'tuhu min nabiyyikum, sami'tuhu min. Aku dengar sendiri dari nabi kalian demikian. Dia memerintahkan untuk bersabar, wala mencaci maki. Ada Nasr ibn Umar ad-Dubai, kalau nggak salah, Nasr ibn Umar ad-Dubai kalau nggak salah, datang mencela-cela Hajjaj, memaki-maki Hajjaj bin Yusuf, dan di situ ada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di ghurfah, ini di kamar. Apakah Ibnu Abbas membenarkan celaannya? Enggak, justru dia mengingkarinya. Dia berkata, la tu'ini syaitan ala akhik. Jangan kau tolong syaitan ke atas saudaramu. Yani jangan kau bantu syaitan untuk menghancurkan saudaramu. Yani dengan doamu, dengan celaan-celaanmu itu, dengan doa keburukan yang kau berikan, akhirnya kondisi dia nambah buruk nanti. Keburukan akan lebih terasa lagi kepada orang yang dizolimi. Karena kau mencela-celanya, bukan justru mendoakan kebaikan dan petunjuk baginya. Begitu. La tu'ini syaitan ala akhik. La tasubba. Janganlah kau mencela-celanya. Lihat, ini zahir dari bimbingan para sahabat dan tabi'in. Kau bisa seseorang yang aku mengikuti sunnah dan mengikuti salafus saleh,
ngotot ikut yang satu contoh yang beda dengan yang umumnya datang dari sahabat atau dari tabi'in, oke? Dan meninggalkan apa yang umumnya dikatakan para sahabat dan tabi'in demi ngikutin yang satu ini. Apa namanya kalau bukan mengikuti hawa nafsu? Apa namanya? Ada bahasa lain enggak? Fix. Dan itu error usul, bukan ijtihadiyah. Orang yang melakukannya maka dia menyimpang dari manhaj ahlus sunnah. Fix ya? Ini clear ya? Jadi kalau kita mengagungkan ucapan salaf, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kalau perkataan tabi'in bertentangan dengan perkataan sahabat yang umum pada para sahabat, ente mau pilih perkataan siapa? Mana yang kau kedepankan? Perkataan para sahabat tentunya, karena yang umum. Para sahabat, tabi'in beda sendiri nih. Kau yang akan ikut yang mana? Ya tentunya yang kau akan kedepankan adalah yang perkataan sahabat. Sekarang bagaimana perkataan tabi'in bertentangan dengan sunnah sharih yang datang dari Rasul? Ente mau ngotot pakai perkataan tabi'in? Wallah ngikutin hawa nafsu lo. Wallah bukan ngikutin hak lo emang. Iya gak? Sekarang jelas wasiat-wasiat Rasul yang disampaikan para sahabat untuk bersabar, doakan kebaikan penguasa kepada penguasa dan lain itu udah clear, udah jelas, udah obvious. Kok bisa masih ngotot ngikut yang satu ini? Wah, Allah emang bukan ngikutin Rasul loh. Sallallahu alaihi wasallam. Clear gak? Clear ya? Tayyib, bab selanjutnya. Mi'ah khamis wa arba'un. Bab 145. Qala al-muallif rahimahullah wa idza ra'aita ar-rajula yajlis ma'a ahli al-ahwa fahdharhu. Dan apabila kau melihat seseorang dia duduk-duduk sama ahli bid'ah, maka berhati-hatilah mulai darinya. Wa arifhu, dan kasih tauin dia, nasihatin. Awas loh, yang ente duduk-duduk sama dia ini ahli bid'ah loh. Tuh, arifhu yani tell him the truth. Katakan bahwa orang yang kau duduk dengannya adalah seorang yang menyimpang. Oke? Fa in jalas ma'ah ba'da ma'alim, tapi udah dikasih tauin masih juga dia duduk sama tuh orang, fattaqih, maka mulailah kau berhati-hati dengannya. Jauhilah dia. Jauhil tuh orang yang duduk tuh. Fa innahu sahib hawa, karena sesungguhnya dia nih juga adalah pengekor hawa nafsu sebagaimana ahli bid'ah yang dia bersohib tadi. Cuman belum zahir darinya. Nah ini fenomena yang banyak kita temui juga di lapangan. Begini, awas. Jadi di kita pengingkaran ini bukan kepada hanya kepada bid'ah, tapi kepada bermanis-manis dan duduk-duduk bersama ahli bid'ah. Ini diantara apa yang kita tegaskan dan kita ingkari. Oke? Dan ini bentuk usul diantara usul ahlus sunnah. Yang pelanggaran seseorang ini bukan hanya karena dia melakukan bid'ah atau meyakini keyakinan yang bid'ah. Itu pelanggaran enggak? Pelanggaran, usul. Oke? Tapi di antara bentuk pelanggaran, seseorang nggak melakukan yang bid'ah, dia nggak meyakini sesuatu yang bid'ah, tapi dia bermanis-manis sama ahli bid'ah yang menyerukan kepada bid'ah, itu pun bentuk pelanggaran usul. Awas. Karena madarat yang banyak dan besar, yang intinya pada wala dan bara. Apabila kau memang benar setia kepada Allah, kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kok sampai hati kau duduk-duduk dengan mereka? Tuh gitu. Kau sampai hati kepada orang yang menyuruh kepada bid'ah yang mengotori kemurnian sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau sampai hati kau duduk-duduk dengan orang yang menyerukan kepada kesyirikan yang mengotori tauhid. Patokannya situ. Yang kedua, bahayanya bid'ah. Duduk-duduk dengan dia, syubhat nempel, qadarullah nggak bisa hilang. Ya, sebagaimana yang terjadi pada banyak tokoh di antara tokoh-tokoh yang padahal terkenal dengan kejeniusannya. Cuman gara-gara suka bekubak sama ahli bid'ah, nyangkut syubhat di dia, walhasil jadi ikut menyimpang. Contohnya Jaham bin Safwan. Iya gak? Gara-gara suka ilmu kalam, suka debat-debat, dia debat sama ahli-ahli kalam dari Hind, dari India. Oke? Ya, ahli kalam nih bang, si joget mulu nih, ya gak? Ini ahli kalam, mereka tidak beriman kecuali apa yang dilihat oleh mata. Mazhabnya ini begitu. Debat sama Jaham bin Safwan. Dia bilang, ya Jaham, rabbak hadha. Wahai Jaham, Rabbmu ini. Kelihatan mata enggak? Enggak. Yusma, bisa kedengeran enggak? Enggak juga. Bisa dipegang enggak? Enggak juga. Idzan huwa ma'dum. Lalu hakikatnya Rabbmu ini enggak ada.
teg ke hatinya tuh. Tuh kan? Dari situ dia sendiri meragukan eksistensi Allah, keberadaan Allah. 40 hari nggak sholat. Tuh, gara-gara apa? Gara-gara main, ngobrol, majlas sama ahli bid'ah. Nyangkut. 40 hari nggak sholat, gerbang terbuka gede itu buat setan, tinggal masuk. Iya gak? Harim aja kena jatah haid suka kesurupan loh. Awas, harim kesurupan itu hampir dipastikan lagi haid. Nggak sholat, gerbangnya terbuka lebar. Hampir bisa dipastikan harim kesurupan lagi haid. Jangan dijajal, jangan dilihat juga. Udah ini ceritanya kata orang begitu. 40 hari no nggak sholat, di situ syaitan mampir membisikkan sebuah formula. Innahul wujudul mutlak, pokoknya existence mutlak. La sifatalah, sama sekali tidak ada sifat. No, dari situ dia bikinlah tuh takwil sifat semuanya. No, pokoknya Allah ada tanpa sifat sama sekali. Begitu. Ditakwil semua sifat. Itu gara-gara apa? Gara-gara duduk ngobrol, ya debat sama ahli. Gitu. Dan lebih bukan hanya darar fi nafsih, dirar li khairi, membawakan bahaya buat yang lain. Yakni mad'unya ketika melihat dia bermanis-manisan dengannya, mad'unya nggak hati-hati kepada kebid'ahannya. Faham? Ini seorang pendidik, pengajar yang mengajarkan sunnah, dan dia punya pengikut. Kemudian dia bermanis-manis dengan seorang yang terjadi padanya penyimpangan. Akhirnya para orang-orang yang menuntut ilmu padanya, mentolerir dia. Oh nggak bahaya berarti ini orang. Tuh, didengar juga lah dia. Dengan duduk-duduk dan bermanis-manis, ini rekomendasi artinya tazkiyah. Tuh diror selain doror buat diri, terus diror. Maka demikian yang banyak terjadi. Ketika kita melihat orang-orang yang pada dasarnya loh kok nggak mengingkari ahli bid'ah dan kemudian kurang giat dalam mengingkari ahli bid'ah, itu nggak ada gitu. Lama-lama dia juga mungkin akan berhubungan, mulai lama-lama akan muncul tampak pada mereka dengan sendirinya. Itu udah kayak time bomb, kayak bom waktu. Lama-lama nongkol darinya kebid'ahan. Apalagi udah berkaitan dengan kepentingan-kepentingan dan maslahatnya mereka yang bertahan di atas sunnah. Ini sepi. Dari sisi penghasilan duniawi juga. Sabar deh. Sementara mereka yang meninggalkan konsep manhaj ini dan ngikutin pasar, apapun yang pasar mau, agung. Rame. Pasarnya rame. Banyak nggak tahan di sini. Akhirnya mulai nempel ke mereka. Itu udah. Apalagi yang kenapa? Bicara manhaj, mereka tahu. Bicara akidah, mereka tahu. Tahuan dia daripada gue. Jadi kalau mau lembek-lembek mah gitu, dekat-dekat sama yang kayak gitu, aturan kita yang lulusan Mesir. Yahdi may yasha wa yudhil may yasha. Lemah. Sepi. Pengen rame. Gimana caranya? Nempel sama orang yang rame pengikutnya. Ngisi bareng. Ya. Sabar wallah. Itu akan diuji sebelah situ. Nempel deh ke sana. Apalagi kalau bukan ini. Dibilang errornya usul, tahuan dia daripada kita. Ya. Itu hati-hati. Dengan mereka yang bermanis-manis, diam tidak mengingkari ahli hawa, ini sooner or later, cepat atau lambat dia akan menampakkan keakrabannya, kecintaannya, kecondongannya kepada ahli hawa itu. Nggak lama. Demikian orang-orang yang kita agungkan, kita cintai, akhirnya mesti kita tinggalkan. Karena apa? Karena ini. Ya, kayak bom waktu. Diam, nggak ngingkarin, itu udah kayak bom waktu. Ya. Zain, kita baca syarah yang datang dari Syekh Saleh Al-Fauzan, hafizahullah. Ahlul ahwa, para pengikut hawa. Awas, hawa idza dzukir yakni bid'ah. Hawa kalau disebutkan bersendiri begini berarti bid'ah. Oke? Berarti bid'ah. Demikian syubhat, ahlu syubhat yakni ahlu bid'ah. Oke? Ahli hawa hum alladzina yattabi'una ahwa'ahum wa naza'atihim. Tuh.
Ahli hawa adalah mereka yang mengikuti selera-selera mereka dan kecondongannya hati mereka. Wala yattabi'una al-kitab wa sunnah. Bukan orang-orang yang emang mau mengikuti kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innama yattabi'una ma tahwaha anfusuhum. Yang mereka ikuti hanyalah apa yang sesuai dengan selera diri mereka. Fa idza khalafa al-kitab wa sunnah ahwa'ahum wa tarakul kitab wa sunnah. Sehingga ketika suatu saat apa yang mereka selerai bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasul, yang mereka ikuti apa yang dikatakan oleh hawa nafsu mereka tersebut. Wa ma wafaqa ahwa'ahum akhadhu la an iman bih walakin li'annahu wafaqa ahwa'ahum. Dan apa-apa yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari apa yang mereka selerai, ya mereka ambil hal tersebut. Bukan karena keimanan mereka kepada kitabullah dan sunnah Rasul, cuma memang karena mengikuti apa yang sesuai dengan hawanya aja. Ya. Wa ma khalafa ahwa'ahum khalafu ar-rusula fihi. Tuh. Fa imma afwan. Wa hadhihi tariqatul yahud. Dan demikian hakikatnya adalah kerjaan atau kebiasaan orang-orang Yahudi. Fa innal yahud innama yuti'una ar-rusul fima wafaqa ahwa'ahum. Orang-orang Yahudi itu dulu mentaati para utusan-utusan Allah pada hal-hal yang sesuai aja sama hawa nafsu mereka. Wa ma khalafa ahwa'ahum, dan pada hal-hal yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, khalafu ar-rusula fi. Akhirnya mereka mengingkari para rasul di situ, menyelisihi para rasul di situ. Fa imma ayyaqtuluhum, entah mereka membunuhi para rasulnya, wa imma ayyukadzibuhum, atau minimal mengingkari para rasulnya tersebut. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Ya, setiap kali datang kepada mereka seorang utusan Allah membawakan nilai yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka sebagian rasul tersebut ada yang mereka bunuhin, ada sebagian yang mereka dustakan. Ya, jadi itu hakikatnya adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, sebagaimana kaum Yahudi mengikuti hawa nafsu. Wa qala fil munafiqin min hadhil ummah. Dan demikian juga Allah berfirman menggambarkan mindset, pola fikirnya, kebiasaan para kaum munafikin yang demikian juga. Allah berfirman, wa idza du'u ila Allahi wa rasulih. Dan ketika mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun. Untuk menentukan hukum di antara mereka, kau akan temui mereka, yakni sebagian dari mereka kaum munafikin tersebut, mereka akan berpaling. Ya, enggak mau kepada ketentuan yang ditentukan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum lahumul haqq ya'tu ilaihi muz'inin. Tapi apabila yang hak tersebut ternyata menguntungkan mereka, maka mereka akan sambut seruan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Soalnya kenapa? Sesuai dengan kepentingan mereka, kepentingan dunia. Faham? Kemana arahnya? Hah? Hadhihi tariqah ahli al-ahwa. Demikianlah kebiasaan para ahli hawa qadiman wa haditsan. Tuh, di zaman bareto nempi ke zaman kiwari. Gitu. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang begitu deh. Fal miqyasu lil haq indahum huwa ma faqa ahwa'ahum. Ma wafaqa ahwa. Maka barometer hak buat mereka adalah apa-apa yang sesuai dengan selera mereka aja. Barometer haknya itu. Ya? Wa ma khalafa ahwa'ahum fahuwal batil. Hal-hal yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka akan sebisa mungkin menegaskan bahwa hal tersebut batil. Kenapa enggak sesuai dengan hawa nafsu mereka? Walau nazala bihi Jibril ala Muhammad fa innahu indahumul batil. Kalaupun hal tersebut jelas-jelas dibawakan Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka akan datangkan dalil-dalil syubhat-syubhat untuk menegaskan bahwa itu adalah sesuatu yang batil. Ya? Hadhihi tariqatuhum. Demikianlah jalan mereka, kebiasaan mereka. Hadza ma alaihi firaqud dalal min hadhil ummah. Dan demikianlah konsep atau metode para firqah-firqah yang tersesat dari umat ini. Tuh, ahlus sunnah yang menjadikan patokan kebenaran bukan selera mereka, tapi apa yang emang datang dari kitabullah dan sunnah Rasul SAW. Bukan apa kepentingan mereka, bukan apa yang diinginkan diri, hanya berserah kepada Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala
dan melihat apa yang dibawakannya melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi kita cukupkan sekian. Pertemuan yang akan datang kita lanjutkan syarahnya dari Syekh Shalih Al Fauzan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.